Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah Ummi Maktum adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang buta sejak lahir. Ia adalah sepupu dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ummi Maktum termasuk dari golongan orang-orang yang memeluk Islam pertama kali. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, mari bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Berikan komentar yang baik, berikan like dan share video ini sebagai sarana dakwah, dan semoga menjadi amal jariah karena ikut mensyiarkan kisah Islam. Abdullah Ummi Maktum mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun buta, ia mendapatkan amanah untuk menjadi muadzin bersama Bilal bin Rabah. Seringkali apabila Bilal yang azan, maka Abdullah Ummi Maktum yang iqamah. Begitupun sebaliknya, apabila Abdullah Ummi Maktum yang azan, tak jarang Bilal yang iqamah. Di waktu bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi tugas azan. Jika yang azan adalah Bilal, maka itu digunakan untuk membangunkan orang-orang untuk makan sahur. Jika yang azan adalah Abdullah Ummi Maktum, itu pertanda bahwa waktunya sholat subuh telah tiba. Pada suatu subuh yang gelap, Abdullah bin Ummi Maktum berjalan sendirian menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi sialnya, kakinya yang dipandu oleh tongkat petunjuk jalan menabrak batu besar sehingga jatuh tersungkur dan membuat kepalanya luka mengucurkan darah. Di saat seperti itu, datang seorang lelaki yang menggapai tangannya lalu menuntun dan mengantarkannya sampai ke masjid. Dengan sabar laki-laki itu menunggui hingga usai sholat dan menuntunnya pulang ke rumah. Mulai sejak saat itu, laki-laki yang satu ini selalu datang menjemput dan menggandengnya menuju ke masjid dan menghantarnya pulang ke rumah. Kebiasaan yang melahirkan keakraban menyisakan tanda tanya di hati Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa sesungguhnya lelaki yang selalu menuntunnya ke masjid? Maka ditanyakanlah kepadanya, siapakah namamu? Mendengar pertanyaan yang terlontar, lelaki itu marah dan menjawab, aku adalah setan. Kamu tahu mengapa aku selalu mengantarmu di setiap hendak ke masjid? Karena pada saat kamu dulu terjatuh dan kepalamu mengeluarkan darah, aku mendengar malaikat berseru, telah diampuni separuh dosamu. Maka aku selalu menuntunmu karena aku tidak ingin kamu terjatuh lagi sehingga dosamu habis terampuni. Sungguh, setan tidak suka kalau manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya. Maka segala upaya dilakukan agar kelak manusia menjadi temannya di neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Fatir ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap meminta Abdullah Ummi Maktum untuk menjadi imam sholat apabila beliau pergi meninggalkan kota Madinah karena sebuah urusan. Abdullah sebenarnya ingin sekali ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kondisinya yang buta akan menyulitkannya untuk berperang. Pernah suatu ketika turun ayat Al-Quran yang memuji dan memuliakan para sahabat Nabi yang rela meninggalkan anak istrinya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang melawan orang-orang kafir dengan rasa ikhlas. Abdullah Ummi Maktum merasa iri karena tidak bisa mendapat kehormatan sebagaimana yang telah disampaikan Al-Quran tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang terkena uzur tetap mendapatkan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat kisah menarik mengenai Abdullah Ummi Maktum ini.
Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwahnya di Mekah, beliau sangat berharap agar tokoh-tokoh penting suku Quraisy dapat memeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, dan Saibah bin Rabi'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap dari diskusi ini mereka dapat mengerti tentang ajaran Islam. Jika di antara mereka ada yang masuk Islam, tentu hal itu akan dapat mendorong orang-orang Quraisy lain untuk masuk Islam. Terlebih lagi, mereka adalah pembesar Quraisy yang keislamannya sangat diharapkan dapat menghentikan penyiksaan kepada orang-orang Muslim. Tatkala diskusi itulah, tiba-tiba datang Abdullah Ummi Maktum yang sangat gemar menghafal Al-Quran. Ia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa ini bukan waktu yang tepat. Maklum, Abdullah Ummi Maktum tidak dapat melihat sehingga tidak paham betul dengan kondisi yang tengah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hasrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat mengislamkan pembesar-pembesar Quraisy begitu tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memalingkan muka dari Abdullah Ummi Maktum dengan wajah masam sambil mengercitkan dahi. Permintaan Abdullah Ummi Maktum tidak dihiraukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan surat Abasa yang isinya menegur sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada Nabi bahwa Abdullah Ummi Maktum berjalan dengan semangatnya untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mementingkan orang-orang yang pada dasarnya hati mereka tidak memiliki ketertarikan dengan Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya kembali kepada Abdullah Ummi Maktum dan mengajarkannya ayat-ayat Al-Quran. Abdullah Ummi Maktum sendiri meninggal dalam kondisi syahid. Semangat beliau untuk dapat mengikuti perang pada akhirnya disetujui oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang waktu itu menjadi khalifah. Abdullah Ummi Maktum ditugasi membawa bendera pasukan perang. Beliau meninggal pada perang Qadisiyah. Demikianlah kisah sahabat Nabi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.